Bagi Andi, ada dua hal yang perlu dituntut. Pertama, Irwan harus membayar harga karena sudah melanggar janji kepada ayahnya. Kedua, Irwan harus memberi kompensasi kepada Paman Erwin. Hal kedua bisa diselesaikan dengan uang. Tapi yang pertama bukan soal uang. Andi Rewa tidak akan memakai nama ayahnya untuk mencari keuntungan dari Irwan. Menurutnya, untuk hal pertama, Irwan harus membayar harga, bukan hanya harta, tapi juga dengan martabat, harga diri, bahkan tubuhnya sendiri. Namun, Andi Rewa tidak ingin buru-buru memberinya jalan keluar. Dia ingin menekan Irwan habis-habisan dulu, menakutinya setengah mati, baru nanti memberinya sedikit napas. Maka dia menatap Irwan dan bertanya dingin, "Menurutmu, antara kau dan Thomas, siapa yang dosanya lebih besar?" Pertanyaan itu membuat wajah Irwan langsung pucat pasi, seperti mayat hidup yang baru saja didandani. Itulah pertanyaan yang paling dia takuti. Karena ini berarti ukuran hukuman Andi akan berdasarkan standar Thomas. Irwan berpikir di dalam hatinya, "Kalau dosaku lebih kecil dari Thomas, masih lumayan. Tapi kalau lebih besar, maka kompensasi yang kutawarkan juga tidak boleh lebih rendah dari standar Thomas. Itu berarti 10 tahun, 100 miliar, dan itu dalam dolar. Bahkan Laura yang menemaniku bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun aku beri 1 miliar dolar. Sekarang muncul orang ini dan tiba-tiba meminta uang segunung. Ini lebih menyakitkan daripada merenggut nyawaku. Tapi kekuatannya sebesar itu, mana mungkin aku berani melawan? Jangankan pasukan Galesong, hanya Tuan Bima dari derajat saja aku sudah tidak sanggup menahannya." Memikirkan itu, tubuh Irwan gemetar hebat. Dia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa, karena dia sadar mengingkari janji kepada ayah Andi sama saja dengan merendahkan ayah Andi. Itu jelas jauh lebih besar dosanya daripada kesalahan Thomas dalam mendidik anak. Lebih besar berkali-kali lipat. Tapi bagaimana mungkin hal itu bisa dia akui? Begitu diucapkan, itu artinya uang dalam jumlah besar melayang. Memikirkan hal itu, si kikir Irwan akhirnya menangis meraung dan memohon, "Tuan Andi, mohon lihatlah ketulusanku untuk menebus dosa. Beri aku kesempatan menebus dengan tindakan nyata. Aku rela berlutut di makam ayahmu selama 3 hari 3 malam untuk menunjukkan penyesalanku, sekaligus memohon agar beliau di alam baka bisa memaafkan kesalahanku semasa muda." Selesai berbicara, dia menoleh ke Erwin, lalu bersungguh-sungguh berkata, "Karena sudah membuat Erwin kehilangan 20 tahun masa mudanya, aku rela membayar 20 miliar dolar selama 20 tahun. Andi Rewa menatapnya tersenyum tipis penuh arti, lalu sengaja menakutinya. "Biar aku yang pasang harga. 10 tahun, 200 miliar dolar. Kalau kau setuju, kita lanjut bicara. Kalau tidak setuju, tidak usah diteruskan." Satu kalimat dari Andi membuat Irwan langsung hampir pingsan. Di sampingnya Laura buru-buru menahan tubuhnya dan memeluk kepalanya sambil mengguncang-guncangnya, lalu berteriak histeris di telinganya, "Irwan, cepat bangun!" Dengan teriakan panik Laura, Irwan tiba-tiba tersentak bangun. Begitu sadar kembali, hal pertama yang dilakukannya adalah mendongak menatap Andi, lalu menangis putus asa. "Tuan Andi, ini sama saja dengan kau menginginkan nyawaku. 10 tahun, 200 miliar dolar. Dari mana? Bagaimana mungkin aku bisa mengeluarkan uang sebanyak itu?" Sambil menangis dia meratap getir. "Memang benar, 20 tahun terakhir itu aku adalah bajingan. Tapi kau juga tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk mengorek begitu banyak uang dariku. Uang sebanyak itu lebih baik kau langsung bunuh saja aku."
Kalau aku mati, setidaknya warisanku masih bisa ditinggalkan untuk Mirabet dan juga untuk anak-anak aku yang lain. Tapi kalau aku hidup dan harus membayar, maka aku akan jatuh miskin dan mereka semua juga akan hancur bersamaku. Andi Rewa tersenyum dingin, lalu berkata santai, "Wah, aku justru merasa ide itu sangat bagus." Dia melanjutkan dengan nada serius, "Terus terang saja, sekarang aku sudah menjadi kepala keluarga Rewa. Di tanganku ada grup Rapocini, Farmasi Bioteh, Diva Shipping, juga pasukan Galesong. Uangku ada banyak sekali sampai tidak ada tempat untuk dihabiskan. Jadi sebenarnya uangmu tidak ada artinya bagiku. Lagi pula, kalau aku benar-benar mengambil uangmu lalu menganggap selesai, itu berarti aku menukar harga diri ayahku dengan uang. Kalau begitu sebagai anak, aku tidak memberi ayahku keadilan, justru mempermalukannya. Kalau aku mati nanti, bagaimana aku bisa bertemu dengannya di alam baka dengan tenang? Tapi kalau kau menebus dengan kematian, justru masalah ini selesai dengan sempurna. Kau bisa memberi jawaban untuk ayahku, dan juga memberi jawaban untuk Paman Erwin. Seperti yang kau katakan barusan, kalau kau mati, asetmu tidak akan berkurang, dan anak-anakmu tetap akan menerima semua warisanmu. Bukankah itu bagus untuk semua pihak?" Irwan langsung tertegun. Tadinya dia hanya ingin memasang sikap nekat, seolah sudah tidak peduli hidup mati, untuk memaksa Andi Rewa menurunkan tuntutan. Siapa sangka sepertinya Andi malah lebih berharap dia benar-benar mati saja. Bukankah itu berarti kata-kata nekatnya barusan justru masuk ke perangkap Andi? Saat dia panik, tidak tahu harus bagaimana, Andi Rewa berbalik menatap Wan Pojun. "Wan Pojun, aku tidak menyangka kalau ternyata Tuan Irwan begitu punya nyali. Kalau memang dia berniat menebus dengan kematian, kau carikan kesempatan yang tepat untuk mewujudkannya." Wan Pojun langsung menunduk hormat. "Tuan Andi, tenang saja. Bawahan pasti akan mengaturnya dengan sebaik mungkin." Irwan hampir pingsan lagi karena ketakutan. Namun Andi Rewa kembali menambahkan, "Hanya saja, aku memiliki satu syarat. Wan Pojun, kau harus mendengarnya baik-baik." Wan Pojun buru-buru menjawab, "Tuan Andi, silakan berikan perintah." Andi Rewa berkata tegas, "Tuan Irwan ini memiliki keberanian. Aku jadi merasa agak kagum. Jadi nanti saat kau mengantarnya pergi, jangan membuatnya terlalu menderita. Biarkan dia pergi dengan cepat, tanpa rasa sakit. Itu juga bentuk rasa hormat terakhir dariku untuknya." Wan Pojun segera menjawab, "Tenang saja Tuan Andi. Aku akan pastikan dia pergi tanpa rasa sakit." Irwan nyaris tercekik napasnya karena ketakutan. Andi Rewa lalu menoleh kepada Laura. "Nyonya Laura, setelah suamimu pergi nanti, semoga sebagai janda kau bisa mengurus pemakamannya dengan megah. Pastikan membelikan liang kubur terbaik di seluruh Surabaya untuknya." Laura kaget setengah mati lalu terisak, Tuan Andi, di keluarga Irwan, aku tidak mempunyai hak untuk mengatur harta." Andi Rewa melambaikan tangannya. "Tidak masalah, kau yang urus dulu, berapapun biayanya, buatkan kwitansi. Nanti ku ganti. Kalau kau tidak punya uang untuk mendahulukan, cukup lihat-lihat dulu, lalu hubungi aku. Aku akan kirim orang untuk membayar." Irwan semakin panik. Dia segera merangkak maju sambil menangis. "Tuan Andi, aku sungguh-sungguh menyesal. Tolong beri aku kesempatan lagi. Jumlah uangnya bisa kita bicarakan." Andi Rewa tersenyum tipis. "Tuan Irwan, tidak perlu lagi bicara begitu. Aku tidak butuh sepeser pun dari uangmu. Kau cukup tenang-tenang menunggu ajal. Sisanya tidak usah dipikirkan lagi." Irwan langsung menangis meraung. Pikirannya hancur. Dia sadar kalau Andi benar-benar menginginkan nyawanya. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun hartanya miliaran, Wan Pojun punya 1001 cara untuk membuatnya kehilangan nyawa dalam sehari. Dalam keputusasaan, naluri hidupnya meledak. Dia berteriak, "Tuan Andi, aku setuju.
Aku setuju, 10 tahun 200 miliar dolar. Meskipun harus menjual semua harta, aku akan usahakan mengeluarkan uang itu. Andi Rewa menatapnya dengan nada geli lalu bertanya, Tuan Irwan, barusan bukankah kau bilang lebih baik aku membunuhmu saja daripada mengambil uangmu? Kenapa sekarang kau berubah pikiran dengan begitu cepat? Irwan sambil menangis berkata, Tuan Andi, aku masih belum puas hidup. Mohon beri kesempatan. Andi Rewa tertawa kecil. Tadi kesempatannya sudah kuberikan, tapi sayang sekali kau tidak tahu cara memanfaatkannya. Irwan menangis semakin keras dan putus asa. Tuan Andi, apa yang harus aku lakukan supaya kau merasa puas? Asal nyawaku bisa diselamatkan, apapun yang kau minta akan aku sanggupi. Tangisannya serak sampai mirip anak kecil. Sama sekali tidak ada wibawa seorang pria paruh baya sukses. Di saat itulah pintu kamar tiba-tiba terbuka. Lalu suara cemas seorang wanita terdengar. Ayah, ada apa denganmu? Andi Rewa mengerutkan alis. Tanpa menoleh pun dia tahu itu adalah Mirabet. Yang membuatnya heran, bukankah hari ini seharusnya Mirabet ada di kawasan bisnis untuk mengurus kegiatan amal? Kenapa tiba-tiba muncul di bandara? Begitu melihat putrinya, Irwan langsung merasa gembira, seperti mendapat pegangan hidup. Dia menangis sambil memohon, Mirabet, tolong selamatkan ayahmu. Tuan Andi mau mengambil nyawa ayah. Kau harus memohon untuk ayahmu. Mirabet terkejut. Dia menatap Andi sambil bertanya, Tuan Andi, apa yang sebenarnya terjadi? Andi Rewa menoleh dan menjawab dengan sikap tenang. Maaf, Nona Mirabet. Aku hanya sedang menyelesaikan urusan lama dengan ayahmu. Mirabet buru-buru berlari memegang ayahnya sambil memandang Andi dengan mata terbelalak. Tuan Andi, ayahku mengatakan kau ingin mengambil nyawanya. Apakah itu benar? Andi Rewa mengangkat bahunya. Nona Mirabet, sebenarnya aku tidak bermaksud mengambil nyawanya. Aku hanya menuntut jawaban darinya. Tapi dia takut aku menagih uangnya. Jadi dia sendiri yang memilih menebus dengan kematian. Mungkin bagi Tuan Irwan, uang lebih berharga daripada nyawa. Irwan tidak berani bangkit. Dia buru-buru mendorong tangan putrinya, lalu tetap berlutut sambil menangis. Tuan Andi, tidak. Nyawalah yang lebih penting daripada uang. Uang benar-benar tidak sepenting nyawa. Melihat ayahnya begitu ketakutan, Mirabet tidak tahan lagi. Dia menatap Andi Rewa dengan kesal dan bertanya tajam, Tuan Andi, ayahku juga sudah setengah baya. Apa sebenarnya kesalahan ayahku? Sampai kau memperlakukannya seperti ini. Menghadapi pertanyaan tajam Mirabet, Andi Rewa tidak lagi menutup-nutupi. Dia bertanya, Nona Mirabet, apakah kau tahu bahwa lebih dari 20 tahun lalu, ayahmu pernah berjanji pada seseorang bernama Sandi Rewa bahwa dia tidak akan lagi mencari masalah dengan seorang pemuda bernama Erwin? Tapi tidak lama setelah Sandi Rewa meninggal karena kecelakaan, ayahmu langsung mengingkari janji itu, hingga membuat Erwin harus bersembunyi di Asia Town, Amerika, selama lebih dari 20 tahun. Mata Mirabet langsung melebar. Dia menatap Andi dengan wajah tidak percaya lalu bertanya, Kau, sebenarnya apa hubunganmu dengan mereka berdua? Andi Rewa menjawab datar, Sandi Rewa adalah ayahku, sedangkan Erwin adalah sahabat ayahku. Begitu mendengar itu, kepala Mirabet seakan meledak. Matanya menatap Andi dengan penuh emosi, suaranya tercekat. Jadi, kau datang ke Surabaya dan tinggal di rumah kami. Sama sekali bukan untuk membicarakan kerjasama dengan ayahku, melainkan sudah sejak awal punya niat mendekati keluarga kami hanya untuk mencari kesempatan membalas dendam kepada ayahku. Ucapannya terhenti, matanya langsung memerah, air matanya pun mengalir tidak terbendung. Dia bertanya dengan suara lirih penuh getir, jadi dari pertemuan pertama kita sampai saat terakhir kita berpisah siang tadi, semua sikapmu
hanyalah sandiwara belaka, bukan? Tatapan sendu Mirabet membuat hati Andi Rewa sedikit goyah. Dia buru-buru menjelaskan. Memang benar aku bersandiwara, tapi itu hanya di depan ayahmu. Namun Mirabet tetap menitikkan air mata dan menatap Andi penuh luka. Kalau bukan sandiwara, kenapa kau harus menyembunyikan identitas dan tujuanmu yang sebenarnya dariku? Andi Rewa melirik Erwin di sampingnya lalu menjawab dingin. Alasanku menyembunyikan identitas dan tujuanku hanyalah untuk menunggu hari ini, demi memberi keadilan pada Paman Erwin. Kau seharusnya tahu betapa besar usaha ayahmu demi mengambil nyawa Paman Erwin. Kalau aku tidak turun tangan, bisa jadi ketika baru keluar dari bandara ini saja, Paman Erwin sudah dibunuh orang. Mendengar itu Mirabet mengikuti arah pandangan Andi, hingga matanya jatuh pada Erwin. Seketika wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam pada Erwin dan berkata tulus, "Tuan Erwin, tentang rencana ayahku yang ingin membunuhmu, aku memang pernah mendengarnya. Selama ini aku sudah berkali-kali menasihatinya, tapi dia selalu beralasan bahwa keberadaanmu tidak diketahui. Baru hari ini aku mendengar kabar bahwa kau sudah kembali ke Surabaya. Jadi aku buru-buru datang ke sini karena ingin menahan ayah agar tidak lagi mengganggumu." Dia menoleh pada Andi dengan suara penuh kekecewaan. "Hanya saja, aku tidak menyangka begitu aku datang, keadaannya sudah menjadi seperti ini." Mendengar kata-kata putrinya, Irwan langsung menangis terseduh dan memohon, "Mirabet, ayah benar-benar sadar kalau ayah bersalah. Kau tolong bicara baik-baik dengan Tuan Andi. Mintakan kesempatan bagi ayah untuk memperbaiki kesalahan. Berapapun harga yang harus dibayar, ayah rela." Mirabet menghela napas, lalu menatap Andi dengan bibir terkatup rapat. Dengan suara bergetar dia memohon, "Tuan Andi, aku mohon. Demi ayahku yang sebenarnya belum melakukan kesalahan fatal, tolong jangan terlalu keras kepadanya. Gaya ayahku memang tidak lurus dan di luar mungkin reputasinya buruk. Tapi bagaimanapun juga, usianya sudah setengah baya. Dan sebagai putrinya, aku sangat mengenalnya. Dia memang bukan orang baik, tapi juga tidak bisa dibilang penjahat. Dibandingkan dengan Tuan Bima yang benar-benar iblis, ayahku hanya lebih sempit hatinya dan terlalu mengejar untung. Tapi dia tidak pernah benar-benar merenggut nyawa orang. Satu-satunya pengecualian adalah masalah Tuan Erwin ini. Untung ada kau yang turun tangan, sehingga ayahku belum sempat menimbulkan kesalahan besar." Kata-kata itu membuat Irwan tertegun. Dia tidak menyangka dalam pandangan putrinya, dirinya justru digambarkan seperti itu. Tapi dia juga tahu setiap kalimat yang diucapkan putrinya memang benar adanya. Dia memang bukan orang baik, tidak pernah melakukan kebaikan besar, dan cara-caranya sering licik. Namun, dia juga tidak sampai ke tingkat penjahat besar. Seumur hidupnya, dia tidak pernah membunuh orang dan juga tidak pernah menyuruh orang lain membunuh. Satu-satunya yang ingin dia singkirkan hanyalah Erwin, tapi rencana itu pun tidak pernah berhasil. Irwan kembali berlutut di depan Andi dan menangis memohon, "Tuan Andi, Mirabet benar, aku ini memang bukan orang baik. Tapi aku juga tidak pernah melakukan kejahatan besar yang melanggar hati nurani. Walaupun karakterku rendah, tapi tidak sampai pantas dihukum mati. Mohon kasihanilah aku, biarkan aku hidup. Uang yang kau minta akan aku berikan tanpa kurang sepeser pun." Saat itu Mirabet pun ikut berlutut. Dia menundukkan kepalanya sambil berkata tegas, "Tuan Andi, uang hanyalah benda duniawi. Selama kau bisa memberi ayahku kesempatan memperbaiki diri, berapapun jumlahnya, kami rela menyerahkannya." Andi Rewa tidak menyangka Mirabet juga rela berlutut. Dia buru-buru ingin menolong Mirabet untuk berdiri kembali.
Namun Mirabet menolak disentuh. Wajahnya dingin sambil berkata, Tuan Andi, kalau kau tidak berjanji aku tidak akan bangkit. Kalau kau benar-benar menginginkan nyawa ayahku, maka bunuhlah aku juga bersama dengannya. Tatapan penuh duka dari Mirabet menusuk hati Andi. Dadanya terasa sesak. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Kemudian dia menatap Irwan dengan dingin dan berkata, Tuan Irwan, kau punya putri yang baik. Lalu Andi Rewa menoleh pada Erwin dan bertanya, Paman Erwin, menurutmu, bagaimana sebaiknya masalah ini diselesaikan? Erwin segera menjawab dengan hormat, Tuan Andi, aku hanya ingin bisa pulang dengan tenang dan berkumpul kembali bersama keluargaku. Selain itu, tidak ada yang penting bagiku. Takut kata-katanya kurang jelas, dia pun menambahkan, Tuan Andi, asal Tuan Irwan mau menarik kembali semua buruan yang ditujukan kepadaku, aku tidak ingin menuntut lebih jauh. Mendengar itu Irwan merasa terharu bercampur malu. Dia segera menoleh pada Erwin sambil berlutut dan membenturkan kepalanya ke lantai. Erwin, terima kasih atas kemurahan hatimu. Kalau aku, Irwan, bisa hidup, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga membalas kebaikanmu ini. Andi Rewa menatap Irwan lalu berkata dingin, Tuan Irwan, demi Paman Erwin dan Nona Mirabet, aku bisa melepaskan nyawamu. Air mata Irwan langsung mengalir deras. Dia berulang kali membenturkan kepalanya ke lantai sambil menangis penuh rasa syukur. Terima kasih Tuan Andi. Terima kasih karena sudah mengampuniku. Terima kasih. Namun Andi Rewa menambahkan dengan dingin, jangan terlalu cepat senang. Aku memang melepaskan nyawamu, tapi bukan berarti kau bisa bebas tanpa membayar harganya. Irwan cepat-cepat mengangguk tanpa henti. Aku tahu, Tuan Andi, aku tahu. 10 tahun 200 miliar. Meskipun harus menjual semua harta, aku pasti akan mengusahakannya. Andi Rewa mengibaskan tangannya dan berkata dengan nada dingin, aku tidak butuh uangmu. Seketika Irwan terkejut. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang didengar oleh telinganya. Tuan Andi, apa yang kau katakan? Andi Rewa menatap tajam. Jangan ragu, kau tidak salah dengar. Aku tidak menginginkan uangmu. Irwan langsung panik lagi dan berpikir di dalam hati. Kalau begitu, Tuan Andi tidak menginginkan nyawaku dan tidak mau uangku. Lalu dengan apa aku harus membayar? Apakah dengan kaki dan tanganku? Atau membuat aku lumpuh seumur hidup di atas ranjang? Ketika dia gelisah setengah mati, Andi Rewa perlahan menoleh kepadanya, lalu berkata satu demi satu kata, Tuan Irwan, kalau kau ingin aku melepaskanmu, ada beberapa hal yang harus kau dengar baik-baik. Selama kau bisa melakukannya, aku akan benar-benar membiarkanmu hidup. Irwan mengangguk cepat bagaikan ayam mematuk. Tuan Andi, jangankan beberapa hal, ratusan pun aku siap melakukannya. Semangat dan tekad Irwan sudah lama dihancurkan oleh Andi. Kini dia tidak lagi peduli dengan untung rugi. Satu-satunya keinginannya hanyalah bisa lolos dari kematian. Karena itu, tidak peduli syarat apapun yang Andi ajukan, hatinya sudah siap untuk mengangguk tanpa ragu. Melihat Irwan sudah sepenuhnya menyerah, Andi pun tahu bahwa tujuannya untuk menghukumnya telah tercapai. Dia berkata dengan dingin, Tuan Irwan, dengarkan baik-baik. Hal pertama yang harus kau lakukan adalah membayar Paman Erwin kompensasi setara gaji seorang manajer profesional dengan bayaran tertinggi di Surabaya selama 20 tahun ditambah denda 2 kali lipat. 1 kali untuk kerugian masa mudanya, 1 kali untuk kerugian mental keluarganya. Dia menambahkan, artinya kau harus sekali bayar setara 60 tahun gaji manajer profesional tertinggi di Surabaya. Ada keberatan? Irwan langsung menjawab tanpa berpikir panjang. Aku tidak keberatan.
Di saat genting seperti ini mana berani dia membantah. Di sisi lain Erwin buru-buru berkata, "Tuan Andi, uang itu tidak bisa aku terima." Andi Rewa menatapnya serius. "Paman Erwin, uang ini ada dua tujuan. Ganti rugi, sekaligus hukuman. Sekalipun paman tidak butuh uangnya, dia tetap harus membayarnya. Kalau paman mau mendonasikan semuanya setelah menerimanya pun tidak masalah." Mendengar itu Erwin hanya bisa mengangguk pelan. Andi Rewa lalu melanjutkan kepada Irwan, "Kedua, kau harus membeli villa yang ada di sebelah rumahmu, lalu hadiahkan itu untuk keluarga paman Erwin. Setelah itu kau harus mengundang mereka pindah ke sana secara pribadi. Saat mereka pindah, kau harus menyewa pembawa acara terbaik di Surabaya dan mengadakan upacara pindah rumah paling megah." Irwan sampai tertegun, lidahnya keluh. Dia benar-benar tidak menduga Andi Rewa bisa mengajukan syarat seperti itu. Selama ini Erwin adalah duri di hatinya. Dia selalu ingin menyingkirkannya, tapi kini bukan saja tidak bisa, tapi justru harus menjadi tetangga dekat. Bagi Irwan, syarat ini benar-benar sulit diterima. Erwin sendiri juga kaget mendengar permintaan itu. Dia pun merasa tidak nyaman kalau harus setiap hari tinggal bersebelahan dengan Irwan. Namun Andi Rewa punya alasannya sendiri. Menurutnya, menghadapi orang sejenis Irwan yang suka ingkar janji, tidak cukup hanya memberi satu kali penderitaan. Cara terbaik adalah membuatnya selalu hidup dalam tekanan dan peringatan batin. Irwan merasa kesal bukan main, tapi tidak berani melawan. Dia hanya bisa berpikir di dalam hati, "Kurang ajar. Kalau begitu, aku pindah saja. Rumahku ada banyak di seluruh dunia. Selama aku tidak tinggal bersebelahan dengan Erwin, masalah selesai." Memikirkan itu dia buru-buru berkata, "Baik Tuan Andi, aku pasti melaksanakan sesuai permintaanmu." Namun Andi Rewa seakan tahu isi hatinya. Dia berkata lagi, "Oh iya, kuingatkan juga. Mulai sekarang setiap tahun, kau wajib tinggal di rumahmu yang sekarang minimal 200 hari. Irwan melongo tidak percaya. Bukan hanya menjadi tetangga Erwin, sekarang dia malah dipaksa menetap di sana selama 200 hari setahun. Bukankah ini lebih kejam daripada membunuhnya? Andi Rewa menambahkan, "Selain itu, pindahkan sopirmu ke posisi lain. Aku akan kirim seorang prajurit pasukan Galesong untuk menjadi pengawal merangkap sopirmu. Dia juga akan mengawasi kegiatanmu setiap hari. Kalau dalam setahun, kau tinggal kurang dari 200 hari di rumahmu yang sekarang, dendanya $1 miliar." Wajah Irwan langsung meredup, bibirnya bergetar. Dia sama sekali tidak menyangka Andi Rewa bisa setega ini dan membuatnya seperti diinjak-injak di tanah. Tapi dia hanya bisa mengangguk pasrah. "Baik Tuan Andi, aku pasti akan mematuhinya." Andi Rewa melanjutkan, "Oh iya, mengenai pengawal dari pasukan Galesong itu tentu juga membutuhkan biaya. Nanti aku akan suruh Wan Pojun memilih 4 orang prajurit. Setiap kuartal 1 orang akan berganti mengawalmu. Kau wajib membayar mereka $2 juta per bulan. Mengerti?" Irwan hanya bisa patuh. "Aku mengerti. $2 juta per bulan. Akan aku bayar tepat waktu." Andi Rewa mengangguk lalu berkata, "Ketiga, segera pisahkan kepemilikan jalan kuliner di dekat Universitas Surabaya dari struktur perusahaanmu dan dirikan perusahaan baru dengan satu-satunya pemegang saham adalah Nona Mirabet." Mendengar itu Mirabet kaget bukan main. Dia tidak tahu kenapa Andi membawa-bawa jalan kuliner ke dalam urusan ini. Andi Rewa melanjutkan, "Mulai sekarang semua keputusan mengenai jalan kuliner harus berada di tangan Nona Mirabet. Kalau kau berani mengembangkan ulang tanpa izin, begitu aku mengetahuinya, aku akan perintahkan sopirmu mematahkan kakimu. Kalau saat itu kau ada di mobil, sopir akan berhenti di pinggir jalan
menyeretmu keluar lalu mematahkan kakimu. Kalau kau sedang tidur di kamar, dia akan mendobrak pintu, menyeretmu turun dari ranjang, dan mematahkan kakimu. Paham?" Irwan ketakutan setengah mati. Dia segera menjawab, "Tenang saja Tuan Andi, jalan kuliner itu tidak akan aku kembangkan lagi." Andi Rewa menggeleng. "Itu bukan milikmu lagi. Kau tidak punya hak bicara. Yang perlu kau lakukan hanyalah menyerahkan semua hak kepemilikan kepada Nona Mirabet." Mengingat jalan kuliner itu selalu merugi, Andi pun menambahkan, "Oh iya, saat dipisahkan, ingatlah untuk menyuntikkan modal 100 juta dolar ke perusahaan baru itu sebagai modal kerja. Setelah itu, kau hanya berhak menyetor uang, tanpa hak campur tangan. Jelas?" Irwan cepat-cepat mengangguk. Jelas sekali." Andi Rewa mengangguk tipis lalu berkata, "Selain semua itu, masih ada satu hal terakhir.